Hai teman-teman semuanya, hari ini kesempatannya kelompok 5 mata kuliah psikofarmakologi yang akan presentasi yaitu membahas tentang efek obat. Sebelumnya selamat pagi teman-teman dan Bu Umami. Perkenalan dari kelompok 5 ini ada Teteh Santi Dewi, terus Wardatu Syarifah, Elvida Sofianita, dan Maharani Uswatul. Oke, selanjutnya outline pembahasan kita hari ini itu membahas 5 bab. Yang pertama adalah farmakodinamik, kedua efek obat, 3 efek samping obat, keempat klasifikasi efek samping obat, yang terakhir adalah respon penderita terhadap suatu obat. Yang pertama adalah farmakodinamik, yaitu suatu cabang ilmu yang berfokus pada efek biokimia dan fisiologi serta proses mekanisme kerjanya obat terhadap tubuh manusia yang termasuk pada korelasi kerja dan efek samping obat dengan struktur kimianya. Nah, tujuannya mempelajari ilmu tersebut adalah untuk mengetahui efek utama dari berbagai macam obat-obatan dan dapat mengetahui lebih dalam terkait dengan interaksi obat dengan sel-sel tubuh, juga cara kerja obat dan respon terhadap tubuh seseorang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang efek obat. Menurut Novianti dan Nurilawati pada tahun 2017, efek obat merupakan reaksi fisiologis atau biokimia tubuh karena obat. Misalnya, suhu tubuh turun, tekanan darah turun, kadar gula darah turun. Jadi efek obat ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk reaksi berupa fisiologis ataupun biokimia yang timbul pada tubuh setelah mengkonsumsi obat tersebut. Nah, efek obat ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu efek normal, dan efek abnormal. Efek normal ini di mana obat yang dikonsumsi dalam dosis terapi dapat menimbulkan lebih dari satu macam efek. Sementara efek abnormal yaitu di mana efek yang timbul pada sebagian kecil individu atau kelompok individu yang dipengaruhi oleh besar kecilnya dosis yang diberikan. Nah, efek obat normal ini dibagi lagi menjadi efek utama atau primer, yaitu merupakan efek yang menjadi tujuan dalam pengobatan tersebut. Contohnya, morfin memiliki efek menghilangkan rasa sakit. Lalu ether digunakan untuk menginduksi atau anestesi yang digunakan pada proses anestesi. Yang kedua yaitu efek sekunder, yaitu efek yang tidak diinginkan dan merupakan reaksi tubuh terhadap efek primer obat. Contohnya tetrasiklin dapat menyebabkan diare. Hal ini terjadi karena tetrasiklin adalah antibiotik spektrum luas dalam saluran cerna, membunuh flora normal usus yang membantu fungsi normal pencernaan. Karena jika flora normal tersebut pada usus terbunuh, maka fungsi normal saluran cerna akan terganggu sehingga menimbulkan diare. Nah, yang selanjutnya yaitu efek abnormal. Efek abnormal ini dibagi lagi menjadi toleransi obat dengan intoleransi obat. Toleransi obat merupakan peristiwa yang terjadi jika dibutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk menimbulkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh dosis terapi normal. Terapi obat ini dibedakan menjadi 3, yaitu toleransi semu, toleransi sejati, dan toleransi alami. Selanjutnya yaitu intoleransi obat. Intoleransi obat ini adalah suatu penyimpangan respon terhadap dosis tertentu dari obat tersebut yang dibedakan menjadi 2, yaitu intoleransi kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, efek samping obat.
Efek samping obat adalah setiap efek berbahaya yang tidak diinginkan dan terjadi secara tidak sengaja dari suatu obat yang timbul pada pemberian obat dengan dosis normal pada manusia, yang bertujuan untuk pencegahan, diagnosis atau terapi, serta modifikasi fungsi fisiologis. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya efek samping obat adalah faktor intrinsik dari pasien dan faktor intrinsik dari obat. Faktor intrinsik dari pasien meliputi umur pasien, genetik atau kecenderungan untuk alergi, serta penyakit yang diderita. Sedangkan faktor intrinsik dari obat meliputi pemilihan obat, waktu penggunaan, dan interaksi obat. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi efek samping obat. Ada 6 tipe A, B, C, D, E, F. Yang tipe A adalah merupakan perpanjangan efek dari farmakologi yang terjadi sekitar kurang lebih 80%. Pada tipe ini, efek obat dapat diprediksi dan memiliki tingkat mortalitas yang rendah. Tipe B, tipe ini tidak dapat diprediksi dan memiliki tingkat mortalitas yang tinggi juga. Jadi pasien harus menghentikan penggunaan obat tersebut dan menghindarinya di waktu yang mendatang. Tipe C adalah suatu efek yang disebabkan oleh penggunaan jangka panjang dan cara penanganannya adalah dengan menurunkan dosis atau dengan menghentikan pemakaian obat. Efek D adalah efek yang terlihat setelah penggunaan obat beberapa waktu. Tipe E adalah efek yang akan terlihat pada saat pasien sudah berhenti menggunakan obat. Dan penanganannya adalah dengan dilakukan mengurangi dosis secara berangsur-angsur. Tipe F adalah efek yang disebabkan oleh kegagalan terapi yang tidak diduga. Penanganannya adalah dengan peningkatan dosis atau menghindari efek pemakaian bersama. Kemudian bab terakhir, respon penderita terhadap suatu obat. Nah, respon penderita terhadap suatu obat ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor penting, yaitu farmakodinamik dan farmakokinetik. Farmakodinamik adalah efek secara fisiologis dan biokimia obat terhadap berbagai jaringan tubuh yang sakit maupun yang sehat. Sedangkan farmakokinetik adalah perjalanan obat di dalam tubuh dari mulai obat tersebut diminum hingga mencapai tempat kerja obat tersebut. Nah, dalam farmakokinetik ini, perjalanan obat dari dia diminum sampai mencapai tempat kerja obat tersebut melewati beberapa fase, di antaranya fase absorpsi, fase distribusi, fase biotransformasi, dan fase ekskresi. Oke, terima kasih kelompok atas presentasinya dan terima kasih buat perhatiannya teman-teman. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, ditulis saja di forum diskusi. Terima kasih banyak.